Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Tiara Gina. Saya dari kelas 5 FPGSD Universitas PGRI Silampari dengan NPM 204220099. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Memahami Pengorganisasian Kelas. Baik, di dalam pengorganisasian kelas terdapat penataan ruang kelas, yang mana tata ruang kelas adalah penentuan mengenai kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang tersebut untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan belajar. Pengaturan ruang kelas adalah proses seleksi atau penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Hal ini berarti guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara sistem atau organisasi kelas, sehingga anak didik dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energinya pada tugas-tugas individu. Di ruang kelas, guru dituntut untuk mampu menghasilkan peserta didik yang utuh, sesuai dengan fungsi pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya terdapat pula pengorganisasian murid, yang mana dalam dunia pendidikan, peran pengorganisasian siswa dalam halnya untuk mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran juga diperlukan. Dalam hal ini, manajemen dari seorang guru dan kebijakannya dalam mengambil keputusan setelah melihat keadaan anak didiknya sangat diperlukan. Dengan dukungan penjiwaan serta niatan yang baik dari seorang guru, tentu dalam hal manajemen di dalam kelas untuk menentukan cara pembelajaran yang paling tepat untuk siswa yang akan dihadapinya bukanlah menjadi suatu hal yang sulit. Definisi organisasi juga dikemukakan oleh Oteng Sutisna dalam Suhardan DKK 2009, yaitu mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Nah, definisi ini menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian peserta didik sendiri, menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pengorganisasian siswa, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan guru, yaitu pembelajaran secara individual, kelompok, dan klasikal. Pembelajaran secara individual adalah kegiatan mengajar guru yang menitik beratkan kepada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Sementara itu, pembelajaran kelompok dapat didefinisikan sebagai salah satu strategi pembelajaran yang menuntut adanya kerjasama siswa dalam suatu kelompok dengan mengembangkan kemampuan tiap-tiap individu serta memanfaatkan berbagai faktor internal dan eksternal untuk memecahkan masalah tertentu sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai bersama. Yang terakhir, untuk pembelajaran klasikalnya disebut bahwa kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata pengajaran sejarah merupakan proses pemberian informasi atau materi kepada siswa serta hasil dari penggunaan metode tersebut sering tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain pengorganisasian murid, terdapat pula disiplin kelas. Disiplin kelas ini merupakan keadaan tertib di mana pendidik dan peserta didik mematuhi dan menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di kelas maupun di sekolah dengan senang hati.
Dan di dalamnya terjadi proses pengendalian untuk menciptakan suasana disiplin itu sendiri. Nah, pentingnya penanaman disiplin kelas ini karena berdampak pada suasana belajar yang kondusif sehingga dapat menyumbangkan hasil belajar yang berkualitas. Suasana belajar yang kondusif adalah suasana belajar yang disiplin, namun tidak monoton dan keras. Dengan kata lain yaitu serius tapi santai. Penanaman disiplin kelas juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berkepribadian santun dan berkarakter, yang mampu menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, serta taat pada peraturan serta dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya sendiri. Terdapat strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas, antara lain dengan modal contoh yang diberikan oleh guru kepada murid. Dalam hal ini, guru memberikan contoh tentang cara bersikap, bertutur, dan berperilaku yang baik. Selanjutnya, penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses belajar. Lalu menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak, serta melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan dan tata tertib, supaya mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, meski pada kenyataannya peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama. Faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas antara lain faktor internal, yang mana faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Selanjutnya terdapat pula faktor eksternal, yang mana faktor eksternal juga meliputi faktor sosial dan faktor non-sosial. Sementara itu, terdapat pula strategi penanganan disiplin kelas yang meliputi penanganan gangguan ringan, penanganan gangguan berat, dan penanganan perilaku agresif. Nah, itulah tadi pemaparan materi memahami pengorganisasian kelas dalam mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.